Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Dinanti dengan NIM 2220123. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Dalam dunia pesantren, nama Imam Asyuyuti tidaklah asing. Ia adalah seorang ulama besar yang karyanya memenuhi berbagai sudut perpustakaan di banyak pesantren di Indonesia. Di antara karya Imam Asyuyuti yang terkenal adalah kitab Tafsir Jalalain, sebuah kitab tafsir yang sangat ringkas dan relatif mudah untuk dipahami para santri. Beliau bernama asli Abdurrahman, yang merupakan putra dari Al-Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Safiq ad-Din bin Al-Fakir Utsman bin Nadir ad-Din Muhammad bin Saif ad-Din Khudn bin Najim ad-Din Abu Salah Ayyub bin Nasir ad-Din Muhammad bin Al-Syekh Al-Himam. Imam Asyuyuti bercerita mengenai latar belakang keluarganya dalam karyanya yang berjudul Husnul Mughadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah. Adapun kakek buyutku yang bernama Al-Syekh Al-Himam adalah seorang pembesar tarekat di masanya. Sedangkan leluhurku yang lainnya kebanyakan berprofesi sebagai seorang hakim dan seorang pedagang. Dan aku mengenal ayahku sebagai seorang pengajar ilmu agama yang tersohor di daerahnya. Ayah Imam Asyuyuti berasal dari kota Asyuyut, sebuah kota di negara Mesir. Sedangkan Imam Asyuyuti lahir setelah maghrib malam Ahad pada permulaan bulan Rajab tahun 849 Hijriah di kota Kairo, ibu kota negara Mesir. Sejak lahir, ayah Imam Asyuyuti telah mendapatkan isyarat bahwa sang buah hati akan menjadi seorang ulama besar di masanya. Alkisah menjelang kelahirannya, ayah Imam Asyuyuti sedang membutuhkan sebuah kitab, maka ia pun memerintahkan istrinya untuk mengambilkan kitab tersebut di penghujung perpustakaan pribadinya. Ketika sedang mengambil kitab, sang istri mengalami rasa sakit hendak melahirkan. Dan setelah itu, Imam Asyuyuti lahir di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Sejak itu, Imam Asyuyuti dijuluki dengan Ibnu Al-Kutub atau anak-anak kitab-kitab di masa kecilnya. Imam Asyuyuti pernah dibawa ke hadapan seorang wali agung negara Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Mazdub untuk didoakan. Berkat doa beliau, sang Imam Asyuyuti mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa di dalam hidupnya. Imam Asyuyuti telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Tercatat ayah Imam Asyuyuti wafat ketika Imam Asyuyuti berusia 5 tahun. Setelah itu, belum genap umur 8 tahun, Imam Asyuyuti telah menghatamkan hafalan Al-Qur'annya, yaitu 30 juz. Kemudian Imam Asyuyuti mulai menghafalkan Mazmumah Alfiyah karya Imam Ibnu Malik dalam ilmu nahwu, sharaf, kitab Al-Minhaj karya Al-Badawi dalam ilmu usul fikih, dan kitab Al-Minhaj karya An-Nawawi dalam ilmu fikih. Imam Asyuyuti mulai menekuni bidang keilmuan pada umur 15 tahun 863 Hijriah. Imam Asyuyuti mengambil ilmu faraid dari Syekh Syihab ad-Din Asy-Syamsuri yang saat itu berumur lebih dari 100 tahun. Kemudian Syekh Syihab ad-Din Asy-Syamsuri memberikan mandat kepada Imam Syekh Asyuyuti untuk mengajar gramatika bahasa Arab pada permulaan tahun 866 Hijriah. Pada tahun 866 Hijriah ini juga Imam Asyuyuti menyelesaikan karya pertama beliau yang berjudul Syarah Al-Ijtihadah wal Basmalah. Kemudian Imam Asyuyuti mengambil ilmu fikih kepada Syekh Alam ad-Din Al-Buqini hingga sang guru wafat pada tahun 868 Hijriah. Selain itu, Imam Asyuyuti juga belajar kepada Syekh Syaraf ad-Din Yahya Al-Munawi 871 Hijriah, Syekh Muhyi ad-Din Muhammad bin Sulaiman Al-Kafi 879 Hijriah, Syekh Saif bin Muhammad Al-Hanafi 881 Hijriah, dan Syekh Al-Iz Ahmad bin Ibrahim Al-Kantani. Imam Asyuyuti menceritakan dalam kitab Husnul Mughadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah bahwa ia telah mendapatkan
legalitas berfatwa dari guru-gurunya di usianya yang belum genap 20 tahun, yaitu permulaan tahun 871 Hijriah dan di umur 21 tahun. Bertepatan pada tahun 870 Hijriah, Imam Asy'uti mulai mendalami ilmu hadis di bawah arahan para ulama terkemuka di zamannya. Imam Asy'uti juga menyatakan bahwa ia memiliki keahlian sangat mendalam di dalam tujuan bidang ilmu, yaitu ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu ba'di. Selain itu, ketujuh bidang ilmu tersebut, Imam Asy'uti juga memiliki keahlian di bidang ilmu usul fikih, ilmu faraid, ilmu qiraat, dan ilmu kedokteran. Meskipun begitu, Imam Asy'uti juga mengakui bahwa beliau memiliki kesulitan dalam memahami ilmu mantik dan ilmu matematika. Di antara resep keberkahan ilmu Imam Asy'uti dalam bidang ilmu hadis dan Imam Asy'uti ketika berhaji, ia meminum air Zam-Zam. Di antara doa yang ia panjatkan ketika meminum air Zam-Zam adalah ia berharap Allah memberikan keluasan ilmu fikih yang sepadan dengan penguasaan ilmu fikih Imam Sirajuddin Al-Bulqini, dan ia juga berharap Allah memberikan keluasan ilmu hadis sebagaimana penguasaan ilmu hadis Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dalam kitab Husnul Muhadarath Yasir Al-Qahirah, Imam Asy'uti mencatat bahwa karya tulis yang telah ia ciptakan berjumlah 300 karya tulis, dan kesemuanya telah disebarluaskan di masa hidupnya. Sedangkan menurut Ibnu Iyas, hingga akhir hayatnya Imam Asy'uti telah menciptakan buah karya lebih dari 600 karya tulis. Sedangkan menurut Karl Brockelmann, seorang orientalis berkebangsaan Jerman, karya Imam Asy'uti seluruhnya berjumlah 415 karya tulis. Sedangkan menurut Ad-Dawudi, salah satu murid Imam Asy'uti, seluruh karya Imam Asy'uti berjumlah 500 karya tulis. Di antara karya-karya pentingnya adalah kitab Al-Itqan fil Ulum, Al-Quran, Al-Alfiyah fil Mustahal, Al-Hadis Al-Habsyah, An-Nadhir, Usul Fiqih, Al-Wahil Fatawi, Al-Jannah fil Ijtihad bis Sunnah, dan masih banyak lagi.